Senja perlahan menyelimuti desa kecil tempat Mira dan Arman tinggal. Rumah mereka yang sederhana berdiri di antara hamparan sawah hijau yang membentang luas. Sudah bertahun-tahun mereka menikah, tetapi kebahagiaan mereka belum sempurna. Mira sangat mendambakan kehadiran seorang anak, seseorang yang akan memanggilnya ibu dan mengisi rumah mereka dengan tawa ceria. Setiap hari, Mira menjalani rutinitas yang sama. Bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Arman, lalu mengurus pekerjaan rumah sebelum pergi ke ladang. Namun, di dalam hatinya ada kehampaan yang sulit ia ungkapkan. Setiap kali melihat anak-anak kecil bermain di halaman rumah tetangga, ia merasakan kerinduan yang menusuk dada. Arman adalah pria yang baik dan pekerja keras. Dia selalu berusaha untuk menghibur Mira dan meyakinkannya bahwa mereka akan segera dikaruniai anak. "Bersabarlah, sayang. Tuhan pasti punya rencana untuk kita," katanya suatu malam saat mereka berbaring di tempat tidur. Namun, meskipun Arman mencoba untuk tetap optimis, Mira tahu bahwa suaminya pun merasakan kesedihan yang sama. Setelah berbulan-bulan mencoba tanpa hasil, Mira mulai merasa putus asa. Setiap kali harapannya muncul, ia kembali kecewa ketika kenyataan berkata lain. Dia mulai merasa kurang berharga sebagai seorang istri. Rasa sedih itu semakin dalam saat orang-orang di desa mulai berbisik-bisik di belakangnya. Mungkin Mira mandul, salah satu tetangga pernah berkata dengan nada kasihan. Kata-kata itu menghantui pikirannya. Suatu hari, di tengah perasaan sepi yang menyelimutinya, Mira bertemu dengan Dani, seorang pemuda tampan yang sering membantu para petani di desa. Dani selalu ceria dan penuh semangat. Setiap kali berbicara dengannya, Mira merasa seolah beban di pundaknya sedikit berkurang. Dani tidak pernah menghakiminya, tidak pernah menanyakan kapan dia akan memiliki anak. Dia hanya ada di sana, mendengarkan dengan sabar setiap kali Mira ingin berbicara. Malam-malam Mira menjadi lebih panjang. Dia sering terjaga, memikirkan kehidupannya, memikirkan kebahagiaan yang selama ini terasa jauh dari genggamannya. Dia mencintai Arman, tetapi ada perasaan lain yang mulai tumbuh di hatinya. Perasaan yang tidak seharusnya ada. Ketika dia menyadari hal itu, rasa bersalah mulai menghantuinya. Suatu sore, ketika Arman harus pergi ke kota untuk urusan pekerjaan, Mira duduk sendirian di teras rumahnya. Hatinya dipenuhi kebimbangan, sementara pikirannya dipenuhi oleh suara-suara yang saling bertentangan. Tanpa disadari, Dani datang menghampirinya. Dengan senyum khasnya, dia berkata, "Mira, kamu terlihat murung. Ada yang bisa aku bantu?" Mira terdiam, menatap matanya yang penuh perhatian. Ada sesuatu dalam tatapan Dani yang membuatnya merasa dihargai, membuatnya merasa tidak sendirian. Saat itu, Mira menyadari bahwa dirinya berada di ambang jurang yang berbahaya. Namun, apakah dia akan jatuh? Atau dia akan memilih jalan yang benar? Perasaan Mira berkecamuk, sementara bayangan tentang masa depannya mulai tergambar samar di benaknya. Sejak kepulangan Andini dari rumah sakit, suasana di rumahnya terasa berbeda. Bayu tetap setia mendampinginya, memastikan istrinya merasa nyaman dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang bisa membuatnya tertekan. Namun, di dalam hatinya, Andini merasakan kekosongan yang semakin lama, semakin sulit untuk diabaikan. Setiap malam, dia sering terjaga, menatap langit-langit kamar dengan perasaan yang bercampur aduk. Dia merindukan kehadiran seorang anak dalam hidupnya, seorang bayi yang akan melengkapi keluarganya bersama Bayu. Namun, harapan itu terasa semakin jauh setelah berbagai upaya yang mereka lakukan belum juga membuahkan hasil. Bayu selalu berusaha menenangkan Andini, mengatakan bahwa mereka hanya perlu bersabar dan percaya bahwa Tuhan akan memberi mereka anak di waktu yang tepat. Namun, semakin lama, kata-kata itu terasa hampa di telinga Andini. Dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam pernikahannya, sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata.
Suatu sore ketika Bayu harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, Andini merasa rumah begitu sepi. Ia berjalan-jalan di sekitar desa, berharap udara segar bisa sedikit mengurangi kegelisahannya. Tanpa sadar, langkahnya membawanya ke sebuah kedai kecil di pinggir jalan, tempat beberapa warga biasa berkumpul untuk mengobrol dan bersantai. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Reza, seorang pemuda yang sudah lama tinggal di desa itu. Reza dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul. Ia sering membantu warga sekitar dan menjadi teman bicara yang menyenangkan bagi siapa saja. Melihat Andini duduk sendirian dengan ekspresi murung, Reza menghampirinya. "Andini, kau baik-baik saja?" tanyanya dengan suara lembut. Andini tersenyum tipis. "Aku baik, hanya merasa sedikit lelah," jawabnya singkat. Reza mengangguk, lalu duduk di kursi di seberangnya. "Aku bisa melihatnya di matamu. Kau terlihat seperti menyimpan banyak pikiran." Awalnya, Andini ragu untuk bercerita. Namun, entah mengapa, kehadiran Reza memberinya sedikit rasa nyaman. Mungkin karena ia merasa bahwa pria itu tidak akan menghakiminya, berbeda dengan orang-orang di sekitarnya yang terus bertanya kapan ia akan memiliki anak. "Aku hanya merasa kosong." Akhirnya Andini berkata, "Aku dan Bayu sudah berusaha begitu lama, tapi belum juga diberi keturunan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Reza mendengarkan dengan seksama. Tanpa memotong pembicaraan, tatapannya menunjukkan bahwa ia benar-benar peduli. "Aku mengerti perasaanmu, Andini. Kadang harapan yang tak kunjung terwujud bisa membuat seseorang merasa sendirian, bahkan saat mereka dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai mereka." Andini mengangguk pelan. Kata-kata Reza seolah menembus dinding yang selama ini ia bangun di sekeliling hatinya. "Kau tahu, kau tidak sendirian," lanjut Reza. "Aku yakin apapun yang terjadi, kau akan menemukan kebahagiaanmu, mungkin dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya." Perkataan itu membuat Andini terdiam. Ada sesuatu dalam cara Reza berbicara yang membuatnya merasa dipahami. Saat senja mulai turun, Andini berpamitan dan berjalan pulang ke rumah. Namun, perasaan yang menyelimuti hatinya malam itu berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Sebuah perasaan yang belum bisa ia definisikan. Dan tanpa ia sadari, percakapan singkat itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu setelah pertemuan Andini dengan Reza di kedai kecil itu. Meski hanya sebentar, percakapan mereka masih terngiang di pikirannya. Kata-kata Reza yang sederhana tetapi penuh makna seperti mengendap dalam benaknya, memberikan Andini sudut pandang baru yang sebelumnya tak pernah ia pertimbangkan. Bayu masih sering bepergian untuk urusan pekerjaan, meninggalkan Andini sendiri di rumah. Kesibukan Bayu memang bukan sesuatu yang baru, tetapi kali ini terasa berbeda bagi Andini. Ia mulai merasa benar-benar sendiri, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Setiap kali Bayu pulang, ia tetap menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya, tetapi Andini merasa ada jarak yang semakin melebar di antara mereka. Pada suatu siang yang terik, Andini memutuskan untuk keluar rumah lagi. Ia butuh udara segar, sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya dari rasa sepi yang semakin mencekiknya. Tanpa sadar, langkah kakinya membawanya kembali ke kedai kecil itu. Di sana, Reza sedang duduk di pojokan, menikmati segelas teh hangat sambil membaca buku. Saat melihat Andini datang, ia tersenyum ramah. "Andini, kau kembali lagi," sapanya santai. Andini mengangguk dan duduk di kursi di seberangnya. "Aku hanya ingin menghirup udara segar," katanya dengan nada lelah. Reza meletakkan bukunya dan menatapnya dengan penuh perhatian. "Kau tampak lelah. Apa semuanya baik-baik saja di rumah?" Andini ragu sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang.
Aku tidak tahu, Reza. Rasanya semakin sulit bagiku untuk menghadapi semuanya. Aku merasa semakin jauh dari Bayu, dan aku tidak tahu apakah perasaan ini hanya sementara atau akan bertahan lebih lama. Reza tidak langsung menanggapi, memberi ruang bagi Andini untuk melanjutkan. Aku mencintai Bayu, aku tahu itu. Tapi ada bagian dalam diriku yang merasa kosong, dan aku tak tahu bagaimana cara mengisinya. Aku hanya ingin merasa lengkap, ingin merasa dihargai, bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai seorang wanita yang memiliki mimpi dan harapan sendiri. Reza tersenyum lembut. Aku mengerti, Andini. Terkadang ketika kita terlalu lama terjebak dalam satu peran, kita lupa bahwa kita juga memiliki kebutuhan dan keinginan sendiri. Itu bukan salahmu. Andini menatap Reza dengan penuh pertimbangan. Pria itu selalu tahu cara menenangkan pikirannya, seolah memahami perasaannya tanpa perlu banyak kata. Apa kau pernah merasa seperti ini, Reza? Tanya Andini akhirnya. Reza terdiam sejenak sebelum mengangguk pelan. Ya, aku pernah merasa kehilangan arah, merasa tidak tahu kemana hidup ini akan membawaku, tapi aku belajar sesuatu. Terkadang jawaban yang kita cari tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang kita harus berani melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Kata-kata itu membuat Andini berpikir, sudut yang berbeda. Apa mungkin selama ini ia hanya melihat kehidupannya dari satu sisi saja? Apa mungkin ada kebahagiaan yang bisa ia temukan di luar ekspektasinya sendiri? Saat sore mulai menjelang, Andini memutuskan untuk pulang. Namun, kali ini ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak tahu pasti apa itu, tetapi perasaan yang sebelumnya terasa berat di dadanya kini mulai sedikit mereda. Malamnya, Bayu pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa bunga untuk Andini, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. "Aku tahu aku sering sibuk, Din," kata Bayu sambil tersenyum lelah. "Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tetap mencintaimu." Andini tersenyum, tetapi hatinya terasa campur aduk. Ia tahu bahwa Bayu mencintainya, tetapi apakah cinta saja cukup untuk mengisi kekosongan yang ia rasakan? Sementara itu, di kejauhan, Reza duduk di teras rumahnya, menatap langit yang mulai gelap. Ia tahu bahwa Andini sedang berada di persimpangan jalan, dan entah mengapa ia merasa bahwa perjalanannya dengan wanita itu masih jauh dari kata selesai. Andini duduk di sofa, bunga yang diterima dari Bayu terletak di meja di depannya. Ia memandangi bunga itu tanpa melihatnya, pikirannya jauh melayang. Bayu masih di dapur, sibuk menyiapkan makan malam, tetapi Andini tidak bisa mengalihkan perhatian dari perasaan yang mulai mengusik hatinya. Malam itu terasa berbeda, seolah ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Bayu datang dan duduk di sampingnya, menyodorkan sepotong makanan dengan senyum yang tulus. Namun, Andini hanya memandangnya sebentar, tidak tahu harus berkata apa. "Terima kasih," jawabnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Bayu mengangguk, tetapi tatapannya penuh tanya. "Kau tampak berbeda, Din. Ada apa?" Andini menghela napas, berusaha menenangkan pikirannya. "Aku hanya merasa ada sesuatu yang hilang. Aku tidak tahu apa itu. Aku merasa seperti sedang mencari sesuatu yang lebih dari apa yang aku miliki sekarang." Bayu menundukkan kepala, mencoba mencerna kata-kata Andini. "Aku mengerti, Din. Tapi kita bisa melewati ini bersama-sama, kan? Aku akan berusaha lebih banyak untuk kita." Andini mengerutkan kening, hatinya terombang-ambing antara rasa sayang yang masih ada untuk Bayu dan perasaan yang lebih dalam yang sedang tumbuh dalam dirinya yang entah mengarah kemana. Di luar rumah, Reza masih duduk di teras, memandangi bintang-bintang yang semakin banyak bermunculan di langit malam. Ia tahu bahwa waktunya belum tiba, tetapi ia merasa
bahwa Andini sedang berada di ambang sebuah keputusan besar dalam hidupnya. Keputusan yang mungkin akan membawanya pada jalan yang tak terduga. Reza berdiri dan berjalan menuju pintu rumahnya. Ia meraih ponsel, membuka pesan yang pernah ia kirimkan kepada Andini beberapa hari yang lalu, yang belum sempat ia kirimkan. "Kapanpun kau siap, Andini, aku akan ada di sini. Dengan segala kebingunganku yang dulu, aku sudah menemukan cara untuk memahami lebih banyak tentang apa yang kita cari dalam hidup ini." Andini menatap ponselnya yang bergetar. Sebuah pesan dari Reza muncul di layar, dan meskipun hatinya masih bingung, ada sesuatu yang membuatnya tertarik untuk membuka dan membaca kata-kata itu. Andini membuka pesan dari Reza dengan perlahan. Matanya memindai setiap kata yang tertulis di layar, mencoba meresapi makna yang tersembunyi di balik kalimat-kalimat itu. "Kapanpun kau siap, Andini, aku akan ada di sini. Dengan segala kebingunganku yang dulu, aku sudah menemukan cara untuk memahami lebih banyak tentang apa yang kita cari dalam hidup ini." Pesan itu terasa seperti angin yang menyentuh hatinya, menenangkan dan menyadarkannya akan sesuatu yang selama ini ia hindari. Andini tahu bahwa pesan ini tidak hanya untuk memberi harapan, tetapi juga sebagai sebuah pengingat bahwa terkadang kita perlu berhenti sejenak dan merenung. Kehidupan ini tak selalu memberikan jawaban yang mudah, dan seringkali kita harus belajar menerima ketidakpastian. Ia menundukkan kepala, mencoba mengatur perasaan yang datang begitu cepat. Hati Andini dipenuhi rasa bingung, namun ada semacam kelegaan yang mulai menggantikan kekosongan yang telah lama ia rasakan. Reza, dengan segala perhatiannya, mungkin tidak pernah berniat untuk menggantikan Bayu dalam hidupnya. Namun, keberadaannya adalah sebuah cermin yang memantulkan sesuatu yang belum pernah ia lihat dalam dirinya, bahwa terkadang kita harus berani mengubah cara pandang kita terhadap hidup untuk menemukan kebahagiaan yang lebih berarti. Di ruang tamu, Bayu melangkah mendekat, membawa secangkir teh hangat yang ia buat untuk Andini. "Aku tidak ingin kau merasa terbebani, Din. Aku ingin kita berdua bahagia, apapun caranya." Andini tersenyum tipis, tetapi hatinya mulai berpikir lebih jernih. Bayu memang mencintainya, dan Andini tidak bisa menyangkal itu. Namun, perasaan cinta yang ia rasakan untuk Bayu terkadang terasa seperti rutinitas yang telah terjalin begitu lama. Sebuah kebiasaan yang ia takuti jika berlanjut akan menjadi hambar, kehilangan gairahnya, seperti bunga yang layu karena kurang perhatian. "Bayu, aku ingin jujur padamu," kata Andini, suaranya terputus-putus tetapi lebih mantap daripada sebelumnya. "Aku tahu kau mencintaiku. Aku juga mencintaimu, tetapi aku merasa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang aku sendiri belum bisa pahami sepenuhnya, dan aku rasa aku perlu waktu untuk mencarinya." Bayu menatapnya, matanya penuh pengertian, meskipun ada kepedihan yang samar terlihat. Aku tahu kau sedang berjuang dengan dirimu sendiri, Din. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, meski apapun yang terjadi." Air mata mulai menggenang di mata Andini, tetapi ia menahan diri untuk tidak menangis. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, Bayu. Aku hanya tahu aku harus menemukan jalanku sendiri. Meski itu berarti aku harus melalui jalan yang berat." Bayu mengangguk, menahan perasaan, lalu menyentuh lembut tangan Andini. "Jika itu yang kau butuhkan, aku akan mendukungmu, Din. Aku hanya ingin kau bahagia." Andini merasakan ketulusan di dalam setiap kata yang diucapkan Bayu. Perasaan itu begitu kuat, namun ia tahu bahwa kebahagiaan yang dia cari tidak bisa hanya diberikan oleh satu orang. Kebahagiaan itu harus datang dari dalam dirinya sendiri. Di luar, malam semakin larut. Angin berhembus pelan, membawa kesejukan yang menenangkan.
Andini melihat keluar jendela, membiarkan pikirannya melayang pada kata-kata Reza dan segala perasaan yang mengikutinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah ia akan menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Namun, satu hal yang pasti, ia mulai belajar untuk tidak takut melihat kehidupannya dari sudut yang berbeda. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pilihan dan keputusan. Andini tahu bahwa ia harus melangkah dengan hati yang terbuka, tanpa terbebani oleh harapan orang lain, tanpa takut untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Mungkin pada akhirnya, kebahagiaan itu tidak datang dengan cara yang ia harapkan, atau dari orang yang ia kira akan menjadi sumber kebahagiaannya. Tetapi perjalanan ini, perjalanan menemukan dirinya sendiri, akan menjadi hal yang paling penting dari semuanya. Dan entah bagaimana, meskipun ia merasa berada di persimpangan jalan, Andini mulai merasa bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian. Keputusan yang akan ia ambil, meski penuh ketidakpastian, adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus ia hadapi. Malam itu, saat Bayu sudah tertidur di sampingnya, Andini meraih ponselnya sekali lagi, membuka pesan dari Reza yang masih tersimpan di layar. Ia menghela napas dalam-dalam, mengirimkan balasan singkat yang terasa seperti sebuah titik awal untuk perjalanan baru. Terima kasih Reza, aku akan ingat kata-katamu. Mungkin aku memang perlu melihat hidup ini dari sudut yang berbeda. Dengan pesan itu, Andini menutup matanya, siap untuk menemukan jalan baru dalam hidupnya, jalan yang akan membawanya pada kedamaian, dan mungkin juga kebahagiaan yang selama ini ia cari.